Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan materi kami yaitu Mapalus. Anggota-anggota kelompok kami yang pertama ada Kevin Brian Kalengkongan dengan 2202 1106 Kemudian ada Jeremy Rivaldo Momik yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Kemudian ada saya sendiri, Arkavali PF Genggong dengan NIM 2302 1106 0020. Kemudian ada Misael Telji Mukransi dengan NIM 2302 1106 0049. Kita masuk dalam materi Mapalus. Apa sih itu Mapalus? Mapalus ada kata dasar yaitu palus. Palus berarti menuangkan dan mengerahkan, sehingga Mapalus berarti suatu sikap dan tindakan yang didasarkan pada kesadaran, pada keharusan untuk beraktivitas dengan mempersatukan daya setiap anggota masyarakat dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Dia mirip-mirip dengan gotong royong. Kemudian, Mapalus dapat diartikan secara fundamental dan filosofis. Kalau secara fundamental, Mapalus merupakan bentuk gotong royong tradisional yang memiliki perbedaan dengan bentuk gotong royong modern, misalnya perkumpulan atau asosiasi usaha. Kemudian secara filosofis, Mapalus merupakan local spirit atau semangat lokal dan lokal wisdom atau kearifan lokal masyarakat Minahasa yang sudah ada dalam hati masyarakat dan berkohesi di dalam. Selanjutnya, Mapalus memiliki 3 jenis hakikat dasar pribadi manusia kelompoknya. Yang pertama itu touching heart, yang berarti terpanggil dengan ketulusan hati nurani yang mendasar dan dalam. Kemudian ada action mind, yang berarti penuh kesadaran dan tanggung jawab menjadikan manusia dan kelompoknya. Kemudian ada transforming life, yang berarti saling menghidupkan dan mensejahterakan setiap orang dan kelompok dalam prosesnya. Kemudian Mapalus sebagai penanda identitas budaya Minahasa, di mana Mapalus merupakan bentuk gotong royong tolong tradisional yang diwariskan di tanah Minahasa dari sudah sejak dahulu kala. Dulunya Mapalus itu dimulai dari bidang pertanian, di mana kelompok anggota-anggota Mapalus, di mana Mapalus ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Mereka melakukan suatu usaha, dulunya dari bidang pertanian, contohnya misalkan membajak sawah, bisa sawah orang, kemudian mungkin diberi upah. Kemudian karena adanya migrasi masyarakat desa ke kota Manado, karena ada tawaran pekerjaan di kota Manado, membuat Mapalus mulai bergeser dari Minecraft menjadi Shellcraft atau kehidupan desa menjadi kota. Dengan pergeseran ini, Mapalus mulai bergeser juga awalnya dari bidang pertanian kemudian ke bidang perumahan. Contohnya seperti membangun rumah bersama-sama. Selanjutnya ada sedikit fun fact tentang Mapalus, di mana anggota Mapalus ini biasanya bangun pagi-pagi karena udara pada pagi hari itu masih dingin, jadi untuk menghangatkan badan mereka meminum minuman cap tikus untuk menghangatkan badan, di mana cap tikus ini sendiri adalah minuman yang mengandung alkohol. Yang kita tahu alkohol dapat memberikan rasa hangat kepada tubuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya.
Maaf, boleh Kak Kevin boleh suaranya di volume. Belum. Oke. Mix toh Kevin, nggak dapat dengar, nggak ada suara Kevin. DP volume mic coba dilihat kaki ada yang mati atau DP mikrofon dipilih lagi. Tes, tes. Ah, sudah. Lanjut. Yang kelima ada gotong royong yang berarti semangat bekerja sama. Yang keenam ada kepemimpinan yang baik yang berarti adil, bijaksana, dan mengayomi. Yang ketujuh ada disiplin atau yang berarti ketaatan terhadap aturan. Yang kedelapan ada transparansi atau keterbukaan dari kejujuran. Yang kesembilan ada kesetaraan yang berarti hak dan kesepakatan yang sama. Yang kesepuluh ada kepercayaan atau saling percaya antar anggota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tes. Dengar suara. Prinsip-prinsip Mapalus. Prinsip yang pertama yaitu kasih. Prinsip kasih dalam Mapalus ini dia mencakup lebih dari sekedar cinta atau Sekuat lagi itu misal kurang terdengar suara. prinsip-prinsip Mapalus. Prinsip Mapalus yang pertama yaitu kasih. Prinsip kasih dalam Mapalus ini bukan hanya sekedar cinta atau perasaan positif terhadap orang lain. Ini juga melibatkan sikap empati yang mendalam, perdamaian dalam hubungan, dan upaya aktif untuk memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitar. Kasih dalam Mapalus ini juga mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan bersama, serta sikap saling menghormati dan mendukung antar anggota masyarakat. Contoh prinsip kasih ini, contohnya mengunjungi tetangga yang sakit, baik itu orang memberikan dukungan moral dan praktis seperti membantu dalam rumah tangga atau memberikan bantuan medis jika diperlukan. Prinsip yang kedua, pluralitas. Pluralitas dalam konteks Mapalus ini menekankan pentingnya menghormati dan merayakan keagamaan budaya, kepercayaan dan pandangan dalam masyarakat. Ini mencakup sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan untuk hidup berdamping secara damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Contoh dari prinsip pluralitas ini, contohnya menghadiri acara keagamaan atau budaya yang diadakan oleh komunitas lain untuk menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman dan memperluas pemahaman tentang budaya dan keyakinan yang berbeda. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam Mapolus ini menekankan pentingnya menegakkan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi ketidakadilan struktural, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar dan peluang untuk berkembang. Contohnya, berpartisipasi dalam gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak pekerja, hak pendidikan, atau hak-hak lainnya bagi semua lapisan masyarakat. Prinsip yang keempat, keimanan. Keimanan dalam konteks Mapalus mencakup keyakinan dan ketaatan pada nilai-nilai spiritual atau agama yang diakui oleh masyarakat tertentu. Ini melibatkan penghargaan terhadap tradisi keagamaan, upaya untuk menjalankan ajaran moral dan etika yang diwariskan,
serta hubungan yang kuat dengan Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya sebagai sumber inspirasi dan panduan hidup. Contoh prinsip keimanan ini contohnya melakukan ibadah rutin sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dan mengambil inspirasi dari ajaran moral dan etika yang diajarkan. Prinsip yang terakhir yaitu permusyawaratan. Prinsip permusyawaratan dalam Mapalus menekankan pentingnya musyawarah dan diskusi sebagai cara untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian masalah dalam masyarakat. Ini mencakup praktek demokrasi yang sehat, menghargai berbagai pandangan dan pendapat, serta mencari solusi bersama secara adil dan transparan untuk kepentingan bersama. Contoh prinsip pemusyawaratan yaitu mengadakan pertemuan antar komunitas secara berkala untuk membahas masalah-masalah lokal dan mencari solusi bersama dengan pendekatan musyawarah. Untuk materi ini akan disampaikan oleh anggota lain. Selanjutnya ada kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam setiap berbagai masalah dalam kehidupan. Nah, ini sejalan dengan Mapalus, di mana Mapalus itu ada untuk di mana masyarakat itu bekerja sama bergotong royong untuk menjawab berbagai masalah untuk pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing dilakukan secara berkelompok. Kemudian ada kearifan lokal dalam bidang kesehatan, di mana salah satunya merupakan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional merupakan pengobatan atau perawatan yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan suatu masyarakat. Baik, demikian materi dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sekian. Untuk pertanyaan nanti terakhir. Oh, sorry. Oke, sudah selesai kelompok 5? Sudah beres. Oke, bisa lower hand dan yang kelompok 6 raise hand. Oke, kelompok 6 bisa langsung dimulai. Yang mau jadi co-host siapa? Evan? Iya benar. Oke. Sudah jadikan co-host, jadi bisa langsung record dan dimulai. Persilakan. Jangan lupa untuk di-record, Evan. Oh iya. Nanti taruh di laporannya yang tidak hadir. Biar tidak aktif ya. Oke, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini ada Mitio Marka Aramoy, ada Ferdinand Golondang, Evan Vick Mokale, Raffi Ali Noer Golondang. Ya. Ya, kita masuk ke materi yang pertama yaitu strategi dan geostrategi.
Di sini ada pengertian dari strategi, yaitu strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Jadi strategi ini adalah konsep luasnya. Nah, geostrategi sendiri adalah salah satu bagian dari strategi yang spesifik pada strategi menentukan kebijakan berdasarkan kondisi geografis. Yaitu geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Next. Nah, di sini terdapat tujuan dari geostrategi atau yang bisa disebut juga ketahanan nasional. Yang pertama yaitu menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri mereka. Yang kedua yaitu menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ketahanan pada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Next. Di sini terdapat beberapa sifat dari geostrategi atau ketahanan nasional. Yang pertama yaitu manunggal, atau merupakan kesatuan antara bangsa, negara, dan seluruh komponen bangsa dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu ada mawas ke dalam, yang artinya adalah mengacu pada sikap saling mengawasi, memantau, dan mengendalikan diri sendiri serta lingkungannya agar tidak terjadi pelanggaran atau ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Yang ketiga ada bersifat wajib atau kewajiban. Itu setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan norma, hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat yaitu berubah menurut waktu, jadi geostrategi ini fleksibel sesuai dengan waktu dan tempatnya. Ketahanan nasional harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, seperti yang saya sebutkan, perubahan zaman, teknologi, dan dinamika global untuk tetap efektif dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa. Yang kelima yaitu tidak membedakan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, yang artinya sikap untuk tidak terlibat dalam persaingan atau konflik yang bersifat merugikan bangsa sendiri, tetapi lebih pada sikap mengedepankan diplomasi, dialog, dan negosiasi dalam menyelesaikan masalah dengan negara lain. Yang keenam adalah percaya pada diri sendiri, yang artinya sikap optimis dan keyakinan bahwa bangsa dan negara memiliki potensi dan kemampuan untuk mengatasi segala tantangan dan ancaman yang mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa. Next. Di sini terdapat beberapa undang-undang tentang geostrategi atau ketahanan negara. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi pertahanan negara adalah segala usaha bentuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan bangsa dan negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta dan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segala bangsa dari segala ancaman. Next.
Di sini ada pengertian tentang konsepsi dasar geostrategi dan ketahanan nasional. Konsepsi adalah teori model yang merupakan pedoman dalam menciptakan ketahanan nasional melalui pembangunan seluruh aspek yang dimaksud. Di sini kita di materi ini sendiri kita menggunakan konsepsi model Astagatra atau yang bisa dipecah menjadi Trigatra dan Pancagatra. Next. Di sini kita bisa lihat ada Oleh aspek saya. Yang pertama, aspek Trigatra. Trigatra mencakup 3 aspek alamiah yang relatif tetap, yaitu geografi, sumber daya alam, keadaan, dan kemampuan penduduk. Nah, geografi itu merupakan letak geografis yang mempengaruhi geopolitik dan geostrategi. Sumber daya alam itu merupakan kekayaan alam seperti kekayaan hewani, nabati, dan mineral. Dan yang terakhir adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk dalam suatu wilayah tanpa memperhatikan status kewarganegaraan. Habis itu ada aspek Pancagatra. Pancagatra mencakup 5 aspek sosial yang bersifat dinamis, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ideologi merupakan pemahaman dan pengalaman nilai yang menjadi landasan sikap dan perilaku di Indonesia. Di Indonesia sendiri kita menganut ideologi Pancasila. Politik mencakup kehidupan politik yang damai, tertib, adil, jujur, dan demokratis, serta stabilitas politik. Ekonomi mencakup tersedianya pangan, sandang, lapangan kerja, perumahan, dan penurunan angka kemiskinan. Sosial budaya mencakup tersedianya pendidikan murah dan berkualitas, hormat menghormati, sopan santun, beretika, dan bangga menjadi anak Indonesia. Pertahanan dan keamanan mencakup rasa aman, damai, tidak bersengketa dengan bangsa dan negara lain, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Hubungan strategi Trigatra yang pertama, data geografi dan sumber kekayaan alam. Penekanan pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam dengan prinsip kemanfaatan, kelestarian lingkungan, kesinambungan, pemerataan, dan keadilan, serta mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Yang kedua, gatra geografi dan penduduk. Keterkaitan ini memungkinkan penduduk memperoleh nilai tambahan melalui peningkatan taraf hidup dan lingkungan yang sehat. Yang terakhir, gatra kekayaan alam dan penduduk. Kekayaan alam dapat meningkatkan taraf hidup penduduk serta kesehatan lingkungan. Hubungan antar komponen dalam Pancasila yang pertama, gatra ideologi. Pancasila sebagai pedoman perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, gatra politik. Politik sebagai proses alokasi sistem nilai dan norma kehidupan bernegara yang diyakini benar. Yang ketiga, gatra ekonomi. Proses ekonomi yang berkontribusi positif terhadap kesejahteraan melalui pengaturan pengadaan, permintaan, dan distribusi barang dan jasa. Yang keempat, gatra sosial budaya. Pentingnya situasi aman dan damai bagi perkembangan nilai budaya serta hubungannya dengan tingkat kesejahteraan fisik dan kejiwaan bangsa. Yang kelima, gatra hankam. Stabilitas nasional yang aman dan damai sebagai prasyarat untuk pembinaan dan pengembangan aspek-aspek kehidupan bangsa, antara lain iptek, ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, disilakan untuk menjawab di kolom komentar. Oke, terima kasih kelompok 6. Boleh, oke. Jadi untuk sesi diskusi bisa langsung bertanya untuk kelompok 5 atau kelompok 6
nanti bisa langsung di-unmute dan bertanya, menyebutkan nama dan NIM, sehingga bisa dicatat oleh kelompok, atau bisa menggunakan kolom chat untuk bertanya. Harapkan untuk bertanya sesuai dengan substansi, bertanya memang sesuai dengan apa yang akan boleh ditanyakan, bukan karena mau cari nilai akhirnya cuma bertanya yang ini. Bisa bertanya yang berbobot, bagus, bisa sambil nambah di pengetahuan, dan bisa berbagi pengetahuan juga buat yang menjawab. Bisa juga menanggapi, ya, itu bisa juga dicatat. Nanti ini Mer akan bagikan kode absen saja, karena Mer lihat cukup banyak yang sudah hadir. Nanti silakan absen, jadi mungkin jangan di-share ke teman-teman yang tidak hadir, bisa absen saja yang hadir. Ada 2 absen yang akan Mer kirimkan, karena ada 2 kelompok yang presentasi. Terus nanti mungkin akan Mer ikuti sesi tanya jawab ini melalui handphone, karena Mer harus mengurusi kegiatan terlebih dahulu. Nanti jika sudah selesai bisa langsung ditutup ya untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Jika sudah selesai diskusi, mungkin Mer batasi saja untuk diskusi sampai di 12.10 sesuai dengan jam perkuliahan kita ya. Oke, kelompok 5 dan kelompok 6, apa terdengar dengan jelas? Jelas Ya, untuk pemberitahuan kembali, minggu depan akan diadakan ujian tengah semester, ya. Mer akan mencari ruangan sehingga kita bisa ujian secara luring. Mungkin dalam minggu ini Mer akan umumkan untuk di mana kelas yang akan diadakan ujian. Mungkin itu saja penyampaian dari Mer. Nanti Mer akan ikut melalui handphone ya. Silakan untuk sesi diskusi dibuka untuk kelompok 5 dan kelompok 6.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Edward dari Lead. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara agar budaya Mapalus bisa dilestarikan sampai saat sekarang dan bagaimana generasi muda seperti kita mempraktikkan dan kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana agar budaya Mapalus ini dapat dilestarikan, yaitu dengan cara kita sebagai generasi muda mempraktikkan atau menerapkan nilai-nilai Mapalus itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita sebagai mahasiswa ikut serta di dalam organisasi-organisasi, baik itu organisasi yang berbasis sosial yang melakukan pencarian-pencarian dana. Itu kan salah satu bentuk gotong royong untuk membantu sesama. Itu juga sejalan dengan Mapalus. Sehingga melalui itu kita dapat melestarikan budaya Mapalus. Kemudian tantangan yang dihadapi merujuk generasi kita yang marah akan teknologi, media sosial. Jadi tantangannya itu kita itu kurang jiwa-jiwa yang bersosialisasi atau bisa disebut banyak generasi kita yang introvert. Jadi sulit untuk bergaul dengan sesama. Jadi kalau sulit untuk bergaul, mungkin akan susah untuk ikut-ikut dalam kegiatan-kegiatan secara berkelompok. Saya kira itu Edward. Apabila ingin menanggapi, silakan, atau ada teman lain yang ingin menanggapi, silakan.
Untuk pertanyaannya, apa saja penyebab-penyebab lunturnya nilai Mapalus? Nilai Mapalus atau warisan leluhur Minahasa yang syarat gotong royong dan keperluan itu terancam luntur di kalangan masyarakat disebabkan oleh padatnya aktivitas gaya hidup mahasiswa yang individualis dari banyak peran organisasi dan kampus. Untuk upaya bersama dari masyarakat, organisasi dan kampus melalui kegiatan Mapalus dan menjadi kunci untuk melestarikan nilai-nilai luhur ini. Mungkin untuk penyebabnya pertama itu modernisasi atau perubahan sosial ke arah yang modernisasi itu menggeserkan perhatian atau nilai-nilai tradisional termasuk Mapalus itu. Yang penyebab kedua itu kurangnya pendidikan serta pengetahuan yang menyebabkan kurangnya pemahaman generasi muda tentang budaya-budaya yang dapat menurunkan orang peminat dalam mempertahankannya. Yang penyebab selanjutnya perubahan pola hidup modern seperti ketergantungan pada teknologi, smartphone, dan gaya hidup yang sibuk itu waktu dan minat dalam mempraktikkan budaya Mapalus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Edward Benedict. Pertanyaannya adalah apakah ada implementasi untuk geostrategi saat ini dan apa saja contohnya yang berada pada lingkungan sekitar kita? Yap, terdapat berbagai implementasi geostrategi untuk saat ini. Dan untuk contohnya, yaitu seperti di wilayah Manado sendiri, terdapat peningkatan keamanan untuk maritim, pengembangan infrastruktur pelabuhan, serta kerjasama regional dalam hal perdagangan dan keamanan. Ini bisa termasuk penguatan hubungan dengan negara-negara tetangga dan peningkatan kerjasama dalam tantangan keamanan. Jadi yang buat jus. Maaf. Implementasi geostrategi sendiri melibatkan berbagai aspek termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur dan strategi seperti pelabuhan dan jalan serta peningkatan keamanan nasional dan regional seperti yang saya sampaikan itu diimplementasikan juga di Manado. Bagaimana untuk ya.
Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Arka Vali Genggong tentang bagaimana bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa, khususnya menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam ketahanan pada aspek ideologi. Nah, jawaban dari kelompok kami adalah yang pertama meningkatkan kesadaran ideologi. Di sini kita menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran akan ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan inovasi dalam berbagai bidang yang sesuai dengan Duh, untuk mau saya ulangi, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkarya dan memperkuat identitas nasional. Yang ketiga, berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Aktif dan berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan yang memiliki visi dan misi untuk memperkuat ketahanan ideologi serta menjaga keutuhan NKRI. Dan begitulah jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima?
Apakah sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman? Baik, untuk kelompok hemat. Masih ada waktu sampai jam 12.